Hai, nama saya Hari. Saya Technical Advisor dari Metro Data, spesialis untuk infrastructure, availability, dan juga cloud computing. Hari ini saya akan membawakan satu materi yang cukup menarik, yaitu arsitektur for storage aware application. Apa itu storage aware application? Jadi kita harus fokus dulu untuk di storage level. Kenapa di sini saya menjadi sangat tertarik dengan storage? Karena memang storage sendiri itu merupakan satu core dari infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan untuk mengikuti tren dari digital business yang ada saat ini. Kenapa? Dengan digital business, dengan growth data yang sangat besar, kemudian juga dibutuhkan kemampuan untuk integrasi dari layer data yang bermacam-macam. Itu dibutuhkan satu fitur storage yang tentunya aware terhadap application. Apa itu? Jadi kalau kita review dari arsitektur yang ada saat ini, yaitu untuk traditional tier arsitekturnya sendiri, untuk storage itu kita biasanya kita pilah, yaitu antara performance disk, kemudian ada capacity disk, dan juga tape. Ini secara tradisional dan ini sudah sangat umum. Artinya kita akan pilah di mana data yang paling aktif digunakan dia akan reside di performance disk. Kemudian yang lebih jarang dan kemudian sangat jarang itu juga akan dialokasikan di media yang berbeda. Ini secara tradisionalnya. Kemudian dari tradisional arsitektur itu sendiri, dari tradisional konsep itu sendiri, itu ternyata membuat satu kompleksiti tersendiri. Contohnya apa? Di sini kita lihat bahwa adanya kompleksiti pada saat memang adanya integrasi dari primary disk ke capacity disk. Kemudian juga ada tape untuk archivingnya. Kompleksitinya sendiri itu tidak hanya dilihat dari arsitekturnya. Arsitektur sudah semakin banyak, tetapi kompleksitasnya sendiri itu juga dari sisi manajemen, dari sisi integrasinya. Bagaimana integrasi seperti apa? Dan satu pertanyaan penting di sini adalah aplikasinya itu dia benar-benar bisa optimal nggak di dalam storage itu? Dia lebih application aware nggak di situ? Itu maksudnya. Nah, untuk solusinya adalah bahwa kita membutuhkan satu bentuk layer tambahan di mana kita bisa mengintegrasi. Jadi poin utamanya adalah integrasi dari setiap layer storage yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bahwa tadinya gap-gap yang tadinya tercipta itu kita bisa jadikan satu melalui satu abstract layer ini. Kita akan lebih mudah untuk memanage. Application akan lebih dapat mengenali storage-nya lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, diperkenalkan nama solusi dengan nama Oracle HSM. Oracle HSM adalah Hierarchical Storage Management. Jadi HSM ini secara historinya adalah berangkat dari satu solusi SAM-QFS. Jadi Storage Archive Management dan menggunakan QFS file system, Quick File System. Jadi Oracle HSM ini menjadi satu abstraction layer untuk menjembatani storage, baik itu yang disk storage maupun tape storage. Kemudian komponen dari HSM sendiri secara arsitekturnya adalah yang pertama dibutuhkan yang namanya metadata server. Jadi secara konsep disk storage arsitektur itu biasanya adalah dikenal yang namanya metadata dan juga inode. Artinya pada saat kita melakukan mounting untuk storage digunakan satu file system tertentu, itu dibutuhkan data itu akan merefer kemana, data dari file system ini merefer kemana. Jadi di situ akan membuat satu
kompleksitas pada saat kita mau memanage data itu. Itu yang menjadi satu alasan bahwa antara format dari tape dengan format dari disk itu tidak bisa disatukan seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya abstract layer ini kita juga bisa create satu policy. Policy di sini kita bisa create seberapa lama data itu reside di dalam satu disk performance. Kemudian kita harus archive ke disk yang punya capacity base seperti itu. Jadi kita bisa assign satu policy di sini. Kemudian yang berikutnya adalah dibutuhkan satu unit untuk klien. Di sini klien ini tujuannya adalah untuk bagaimana dari abstract layer tadi itu untuk mengakses data cache itu lebih cepat karena bebannya dibagi, sehingga semakin banyak QFS klien yang ada di situ itu akan semakin cepat prosesnya. Kemudian aplikasi, kebanyakan aplikasi akan menggunakan format, akan mengakses menggunakan NFS, CIFS, jadi menggunakan Ethernet base. Kemudian di sini kita referensikan menggunakan 10 gig Ethernet. Jadi artinya biar tidak ada bottlenecking di atasnya. Jadi ini secara arsitekturnya seperti ini. Nah, gambaran lebih detailnya adalah bahwa pada saat kita memiliki disk storage yang kita gunakan sebagai primary disk cache, di sini kita akan langsung attach ke SAN. Nah, kemudian dari disk primary disk ini akan ditangkap oleh metadata server. Kemudian pada saat semua processingnya akan melalui metadata server ini, kemudian akan dilempar ke setiap klien yang ada. Oke. Nah, HSM sendiri itu secara movementnya, data movementnya itu menggunakan 3 skenario, 3 metode. Artinya di sini ditujukan untuk pada saat data itu benar-benar berada pada posisi disk yang paling benar untuk auto tiering-nya. Artinya pada saat itu performance data itu sering diakses, itu dia akan berada di disk yang tepat. Nah, itu akan dibedakan menggunakan 3 metode, yaitu archiver, kemudian releaser, dan stager. Apa itu masing-masingnya? Nah, archiver itu seperti ini. Jadi pada saat data itu melalui disk cache, itu dia akan di-archive ke dalam capacity disk maupun ke tape system. Ini kita bisa define di dalam policy base-nya. Kita mau create berapa copy untuk data ini untuk menciptakan satu bentuk cluster data. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya backup system di sini. Jadi kalau kita sudah menggunakan HSM ini, kita tidak perlu lagi menggunakan backup system. Karena apa? Data sudah otomatis terduplicate. Kita tergantung kita nanti set policy-nya seperti apa. Maksimum duplikasinya adalah sampai dengan 4. Jadi kita bisa duplikasi ke capacity disk pertama, yang kedua, atau mungkin ke offsite. Gitu. Nah, setelah data archive, data itu ternyata diindikasi sudah jarang dipakai. Begitu sudah diindikasi data jarang dipakai, data itu akan dirilis dari cache. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya high performance disk ini memang benar-benar lebih efisien. Setelah itu, apa yang terjadi kalau data itu kita pengen akses lagi? Menggunakan stager. Jadi data yang tadi dirilis itu tidak hilang, tetap ada, dan itu bisa dipanggil kembali pada saat kita membutuhkan. Pada saat data itu diakses lagi, dia akan masuk ke primary disk cache yang pertama.
Nah, ini policy base-nya. Gambaran policy base-nya adalah seperti ini. Jadi pada saat ada request data dari aplikasi, dia akan masuk, terfilter di dalam satu policy base-nya. Kemudian data itu akan create kopinya. Seperti itu. Nah, create copy. Atau kalau kita ada di remote site, kita juga bisa assign copy di sana. Pada saat rilis pun seperti itu. Data yang di copy tidak akan hilang. Data yang hilang adalah hanya di dalam disk page, disk primary saja. Pada saat di stage, dia akan mengambil copy dari kapasitas. Nah, bagaimana dengan scalability-nya? Scalability sangat simpel. Karena apa? Ini yang menunjukkan HSM menjadi satu solusi untuk satu infrastruktur yang aware terhadap aplikasi. Itu karena apa? Dia sangat mudah untuk di scale out secara vertikal. Kita bisa tambahkan client dengan tanpa mengubah arsitektur dari aplikasinya. Kita tidak perlu ribet-ribet migrasi data segala macam. Artinya ini memang sudah bisa menjadi satu bentuk infrastruktur yang benar-benar aware terhadap application. Pada saat kita coba create, archive ke storage tier, kemudian diakses di server yang di-assign new QFS client, new QFS member, itu dia akan bisa distribute ke sana. Sekarang HSM ini tepat digunakan untuk solusi apa saja. Dan ini ada use case untuk solusi HSM ini. Yang pertama, HSM itu terintegrasi, bisa diintegrasikan dengan yang namanya LTFS, Linear Tape File System. Ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk benar-benar kita bisa mengoptimalkan fitur yang ada di LTFS sendiri. Pertama, kita bisa melakukan import dan export untuk LTFS-nya. Jadi pada saat kita memapping ke dalam solusi yang berkaitan dengan archiving, dengan media tape, itu kita akan lebih fleksibel. Kemudian kita juga bisa melakukannya untuk kita bisa import dan distribute file archive kita itu ke remote site dengan menggunakan skenario export import ini. Nah, tujuannya tadi adalah mendukung solusi untuk remote archiving. Jadi kalau kita mau menggunakan remote disk volume, kita bisa menggunakan misalkan di remote site, kita bisa remote archiving langsung ke disk maupun ke tape, dengan catatan apa, bahwa di remote site juga harus ada QFS servernya dengan tipe software yang sama. Artinya kalau sekarang menggunakan release 6, di sana juga harus 6 juga, seperti itu. Kemudian solusi yang lainnya adalah menggunakan storage tiering untuk solusi cloud computing. Artinya HSM bisa diintegrasikan dengan Swift di bagian dari solusi OpenStack. Artinya kita bisa extend, tidak hanya fokus di disk storage, tetapi kita juga bisa extend ke tape library. Artinya kita bisa provision juga untuk tape. Ini tentunya akan menambah kapasitas dari pembangunan infrastruktur as service. Kemudian yang berikutnya adalah untuk solusi live content management. HSM sangat rekomend untuk digunakan dalam solusi lifecycle management ini. Karena apa? Dokumen-dokumen yang sudah memang sangat jarang digunakan itu memang harus disimpan di dalam media yang tidak bergerak. Artinya pada saat disimpan di dalam tape tentunya akan lebih safe dan lebih hemat power. Nah, dengan adanya komponen di dalamnya memungkinkan untuk tape
itu disatukan di dalam solusi lifecycle management, lifecycle content management. Komponen di sini direkomendasikan adalah menggunakan Oracle Web Center, Oracle Web Logic. Jadi ini untuk content managementnya, dan kemudian ini untuk infrastruktur. Nah, solusi yang lainnya adalah kita bisa masuk ke healthcare. Healthcare juga sama. Pada saat rumah sakit memang sudah sangat besar, pasien sudah sangat banyak, rekam medis sudah sangat banyak. Itu kita membutuhkan satu solusi untuk archiving, di mana kita kebanyakan dokumen rekam medis itu kebanyakan memang di scan kemudian di keep di dalam satu storage, dan itu akan sangat memakan kapasitas. Nah, di sini HSM sangat berperan di dalamnya dengan penggabungan solusi web center tentunya untuk portal dan juga content manajemennya digabung dengan aplikasi untuk healthcare dari Oracle. Nah, oke, itu semuanya. Jadi coverage dari solusi HSM secara lebih detail itu bisa jika membutuhkan untuk demo atau POC dan juga untuk desain solusi HSM bisa email ke saya, dan untuk sesi-sesi berikutnya saya akan coba sampaikan secara lebih detail lagi dengan demo, live demo. Terima kasih.